Masjid menempati posisi yang penting dalam proses kegiatan keagamaan dan sosial bagi masyarakat Minangkabau. Di masjid juga akan dibicarakan segala sesuatu yang nantinya berkaitan dengan persoalan-persoalan yang ada di tengah masyarakat. Keberadaan masjid di tengah-tengah masyarakat tidak semata sebagai sarana untuk beribadah, akan tetapi juga sebagai tempat sarana untuk mengurusi segala persoalan umat. Posisi masjid di Minangkabau termasuk dalam susunan Undang-Undang Nagari. Terdapat 8 persyaratan yang harus dimiliki oleh suatu nagari sehingga bisa disebut sebagai sebuah nagari. Dari persyaratan nagari itu diantaranya adalah babalai bamusaji atau memiliki balai dan masjid. Balai yang dimaksud digunakan sebagai tempat berkumpul dalam pembahasan terkait adat, sementara masjid sebagai tempat beribadah. Seiring dengan perkembangan Islam di Minangkabau, maka sarana maupun prasarana penunjang peribadatan pun mulai didirikan. Pada periode awal perkembangan Islam tersebut, material yang digunakan sebagai bahan bangunan berasal dari alam. Periodisasi dari masa ini berlangsung lebih kurang hingga akhir abad ke-19 Masehi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jejak Islam rahimakumullah. Di dalam Al-Quran surah Al-Jin, surah yang ke-72 ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Yang artinya, sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk Allah. Maka janganlah kamu menyembah apapun di dalamnya selain Allah. Masjid sebagai pusat penguatan nilai-nilai Islam tidak hanya sebatas tempat sholat, melainkan juga menjadi tempat madrasah sekaligus kegiatan sosial kemasyarakatan. Setiap kegiatan yang dilaksanakan di dalam masjid semestinya berimplikasi pada kemanfaatan dalam kehidupan masyarakat. Nah pemirsa, saat ini saya tengah berada di salah satu masjid berusia tua dan memiliki sejarah panjang, tepatnya di Nagari Maninjau, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, yaitu Masjid Ummil Qura. Di Nagari Maninjau sendiri terdapat sebuah masjid pertama yang didirikan masyarakat sebagai syarat untuk mendirikan sebuah nagari, yaitu Masjid Ummil Qura. Nama masjid ini berasal dari kata Ummi yang berarti ibu dan Qura berarti nagari. Bila digabung berarti ibu nagari, di mana masjid tersebut menjadi pusat Nagari Maninjau dahulunya. Masjid Ummil Qura di Maninjau makanya dinamakan Ummil Qura karena dahulu membentuk Nagari Maninjau di sini, artinya dekat sini. Ini sebagai persyaratan membentuk suatu negeri di Maninjau menurut adat Minangkabau harus ada babal lerong, bamusaji, balabuah nan golong, pasar narami, tapian tempek mandi. Itu kelengkapan mendirikan negeri Maninjau, negeri di Minangkabau. Begitu juga untuk Maninjau. Tidak semua negeri dibentuk di Minangkabau yang mempunyai pasar. Tidak semua. Kalau jalan pasti ada kan. Gitu. Makanya untuk masjid syarat untuk negeri Maninjau dulu di sini. Artinya di sebelum ini sudah 3 masjid, sudah masjid yang ketiga yang di sini kan. Dulu di Ulu Galap namanya, yang nomor 2 di sini Masjid Atuk Ijwa, di samping ini ada tempat pusara. Yang ketiga 1907 diganti yang di Atuk Ijwa itu dengan Masjid Ummil Qura ini.
Itu menurut ceritanya itu Angko Juma namanya. Angko Juma kemudian ada yang mau membantu Haji Unoi, dia sendirian. Namun masyarakat tidak mau kalau sendirian bangun masjid. Ini 4 jorong yang punyanya, yang bangun. Jadi waktu itu ada Haji Yunus namanya, orang tuh eksportir ke Eropa tuh, buat barang rempah-rempah ke Eropa, itu satu kapal sendirian. Dia bersedia membangun masjid sendirian, tapi panitia tidak bersedia. Masjid ini dibangun secara bersama. Masjid Umil Qura sudah berdiri sebelum masa kemerdekaan, tepatnya pada tahun 1907. Sehingga umur masjid ini sudah lebih dari 100 tahun. Karena memiliki sejarah yang panjang, maka masjid tersebut terdaftar sebagai cagar budaya di Kabupaten Agam. Pada bagian halaman masjid ini, awalnya terdapat 5 buah kolam yang memiliki makna persatuan dari 5 jorong yang ada di Nagari Maninjau, yaitu Jorong Banca, Jorong Gasang, Jorong Kubu Baru, Jorong Kukuban, dan Jorong Pasar Maninjau. Namun karena adanya renovasi sekarang, kita hanya menjumpai 3 kolam yang masih tersisa. Bagi masyarakat Minangkabau, Islam adalah ajaran doktrin dan bukan gaya hidup orang Arab. Islam bukanlah Arab dan tidak semua Arab adalah Islam. Itulah sebabnya dalam banyak reka bentuk surau dan masjid di ranah Minang, masyarakat Minangkabau lebih memilih ragam corak arsitektur lokal dan bukan meniru masjid di Timur Tengah. Dalam hal fungsi, masjid dan surau bukan hanya berfungsi sebagai tempat ibadah saja, namun juga merupakan pusat sosial kemasyarakatan. Masjid merupakan pusat pendidikan agama dan budaya bagi anak nagari, sebagai tempat bermufakat, tempat menyelesaikan silang sengketa, sebagai tempat tinggal bagi anak laki-laki menjelang dewasa, dan sebagai tempat menyusun strategi perang ketika menghadapi tentara kolonial pada masa penjajahan dahulu. Waalaikumsalam. Yuk. Apa kabar, sehat Pak? Alhamdulillah. Terima Pak dari kita. Nah, inilah di tempat pengukuhan Imam Khatib, ini dibuka, ini jendela ini bisa di enselnya bisa buka. Di Imam Khatib yang dilewakan di sini. Iya, melewakan Imam Khatib adat Nagari Maninjau. Ya. Ini Pak, bagaimana ya ini tempat dikukuhkannya seorang Imam Khatib. Seperti apa prosesinya? Ya. Prosesinya Imam Khatib setelah salat Idul Adha dia langsung berdiri di sini didampingi oleh Mamak Pusako. Itu disaksikan oleh para jamaah masyarakat yang duduk di sekitar masjid, bahkan sempat melimpah ke jalan raya. Ya. Dan semua jamaah setelah selesai sholat Id semuanya menyaksikan. Iya, menyaksikan secara spontan mereka sudah berkumpul di sini, mencari posisi tempat yang mereka senangi, mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh khatib ataupun imam yang dikukuhkan itu. Jadi imam khatib tersebut berkhutbah di atas ini didengarkan oleh masyarakat. Penentuan ketika dia ditetapkan bagaimana menentukannya? Itu kesepakatan adat Salingkah Nagari di Nagari Maninjau. Pengangkatan imam khatib adat itu harus dilaksanakan setelah selesai salat Idul Adha. Biasanya di setiap tahun itu pengukuhannya bisa sampai berapa orang imam khatib yang diangkat? Paling banyak 2 aja. Paling banyak 2 aja. Ya, karena itu sesuai dengan kebutuhan jumlah imam khatib adat Nagari Maninjau itu kan 16 orang. Kalau seandainya kosong 2 atau 1 maka digantikan. Nah, tetap bergilir. Patah temu hilang berganti. Itu kesepakatan kaum. 16 ditetapkan di Maninjau? Jumlah
itu kesepakatan adat Sengkanagari, itu kan niniak mamaknya 24, kalau saya dapat cerita itu 20 sifat Allah, 4 sifat Rasul. Begitu. 18 Imam Khatib, berarti jumlahnya 66. Ada kaitannya kalau tulisannya kan seperti Allah itu. Dan ketika Imam Khatib disuruh berkhutbah, penetapannya ini apakah melalui musyawarah setelah menyaksikan khutbahnya atau bagaimana? Sebelum disaksikan khutbah, itu kaum itu bermusyawarah dari pariwa, sakaum, sapangulu, sapayuang, baru diajukan ke kan. Kan dapat restu, maka dikukuhkan di sini. Baru sebelum dikukuhkan sini, dia sudah bisa dipanggil Imam Khatib, tapi belum sah. Calon Imam Khatib. Setelah pelantikannya, kalau sekarang kan itu pelantikan Imam Khatibnya di sini. Keunikannya berarti ya Bang, dengan di sini ya, berbeda dengan tempat-tempat lain begitu. Ya, begitu. Melanjutkan dari mimbar, pada bagian atas plafon masjid terdapat sebuah ruang kosong di mana bagian tengahnya menjulang tiang utama masjid. Pada mulanya tiang tersebut lebih tinggi dari kondisinya yang sekarang. Pemotongan tiang tersebut dikarenakan terlalu tingginya tiang yang mengakibatkan puncak dari masjid tidak stabil diterjang angin dan dapat mengakibatkan robohnya bagian atas masjid. Danau, bisa nampak. Di ruangan ini kita juga dapat menikmati pemandangan Danau Maninjau dengan jelas melalui jendela. Pendirian menara di tengah masjid yang hingga saat ini masih berdiri kokoh, serta dikelilingi pagar pembatas juga menyimbolkan keteguhan dan kekokohan masyarakat Maninjau dengan prinsip ajaran Islam yang dianut. Menurut cerita masyarakat Maninjau, tiang utama masjid atau disebut dengan Tunggak Macu ini diangkat dan didirikan oleh seorang yang konon memiliki kekuatan sakti saat masjid ini dibangun. Ini kewajiban dari pemerintah Nagari memelihara apa yang telah diwariskan oleh leluhur kita. Nagari Maninjau punya falsafah hidup masyarakat Nagari Maninjau. Itu kalau di Palanta Kato Bajawab, di Sasaran Gayuang Basambui, di Surau Batalu-Talu. Jadi kegiatan keagamaan itu dalam rangka di Surau Batalu-Talu itu. Jadi setiap kegiatan-kegiatan kepemudaan itu didekatkan dengan kegiatan-kegiatan surau. Ada kegiatan silat, ada kegiatan tambua, ada kegiatan-kegiatan kepemudaan lainnya. Itu dilaksanakan pusat kegiatannya itu di surau. Bukan berarti di dalam masjid ya, tapi di surau. Jamaah-jamaah masjid itu juga ada remaja-remaja masjidnya, itu juga disupport oleh Nagari Maninjau dalam rangka di Surau Batalu-Talu itu. Surau itu ada milik kaum, ada milik kampung, ada milik Nagari. Di Palanta Kato Bajawab itu memang sudah merupakan mendarah daging bagi orang Maninjau. Orang Maninjau itu dari kecilnya udah diajar cerdas untuk bicara, cerdas di dalam berpikir, cerdas di dalam bersikap. Saat ini pengurus Masjid Umil Qura terus melakukan perbaikan terhadap fasilitas masjid untuk menambah kenyamanan masyarakat saat singgah dan beribadah di Masjid Umil Qura. Seperti merenovasi tempat wudhu dan toilet, serta membangun ruangan khusus pojok baca yang nanti berisi buku-buku bacaan, sehingga bertujuan meningkatkan literasi bacaan masyarakat, terutama generasi muda terkait keislaman dan pengetahuan umum lainnya. Kebenaran masjid ini sudah melalui dekadensi ataupun perubahan tempat
yang sebagaimana kita ketahui bahwasanya masyarakat Minang ini sering berpindah-pindah tempat. Dulu menurut sejarah yang saya dapat itu masjidnya ada di pinggir hutan ataupun perkebunan di Ansur, digeser ke arah ke danau. Itu di samping masjid yang sekarang ini itu ada yang menjadi pandam pakuburan, itu dikenal dengan Musaji atau Ijwa, masjid atau Ijwa. Kemudian berdirinya di sini yang saya ketahui itu sudah 1907, sudah mengalami 3 kali renovasi. Yang saya dapati renovasi terakhir itu tahun 1997. Masjid ini terstruktur itu kalau menurut sejarah yang saya dapat itu tingkatnya 5, melambangkan rukun Islam yang 5. Atapnya itu sebelum dirombak ini ada 5 tingkat itu melambangkan rukun Islam yang 5. Kemudian masjid ini memiliki kolam ataupun bahasa kampungnya tabek, itu diserahkan kepada masing-masing daerah dulu. Misalnya ada daerah keperkampungan, ada untuk Kukuban, untuk Bancah, Ujuang, Kubu Gadang, Garonggong. Masing-masing masyarakat itu mengelola kolam, menyatakan itu silaturahim atau kekompakan masyarakat dulu untuk menghidupkan atau memakmurkan masjid. Kemudian masjid ini selain karena merupakan masjid tertua negara Meninjau, salah satu sah atau tidaknya pemangku adat negara Meninjau itu harus dilewakan, diumumkan ataupun dikukuhkan di masjid ini. Kalau setelah salat Jumat ada pengangkatan datuk penungkik, datuk itu biasanya di barando ataupun di pelataran masjid yang di luar. Kalau sudah ada carano di atas meja, itu pertanda bahwasanya akan ada pelewaan atau pengukuhan pemangku adat di Nagari Meninjau. Kalau seandainya Pangulu itu kan ada yang mati batungkek bodi, ada yang hidup bakarilaan. Kalau mati batungkek bodi itu biasanya 2 kali 7 paling lama. Itu penungkeknya yang naik, maka kosonglah penungkeknya, maka penungkek yang berikutnya dimusyawarahkan di dalam kaum, nanti dikukuhkan dan dilewakan di masjid. Setiap hari Jumat, ba'da maghrib juga diadakan muzakarah tanya jawab. Ustadz itu tidak duduk di atas meja, tapi duduk melingkar bersama, ibarat karena berdiskusi, menanyakan tentang hal-hal amaliah kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari. Itu memang kadang-kadang bergantian ustadznya. Ada masalah fikih, masalah muamalah, pokoknya masalah ibadah, amaliah kita dalam kehidupan sehari-hari itu setiap Jumat ba'da maghrib menjelang Isya. Dan untuk memakmurkan masjid, sekarang di kami itu masyarakat ini kan ada yang suka ngopi, suka minum teh. Sekarang setelah selesai salat maghrib, mereka tidak pulang. Ada donatur yang menyediakan air panas, kopi, gula, teh. Mereka duduk santai di beranda masjid menjelang masuknya waktu Isya. Berbeda dengan TPA pada umumnya di Minangkabau, lokasi TPA Umil Kuro tidak berada pada kawasan masjid. Di TPA ini memiliki 2 gedung utama, di mana satu gedung yayasan dan satu lagi merupakan gedung untuk kegiatan belajar mengajar. Untuk saat ini kegiatan belajar dibagi pada 2 kelas, di mana kelas untuk anak rentang kelas 1 hingga 3 SD dan sisanya kelas 4 ke atas. Baiklah, anak-anakku semua, seperti biasa sebelum kita memulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu yang akan disiapkan oleh Adit. Siap duduk pada diagram, siap gerak. Sebelum kita belajar, alangkah indahnya kita berdoa. Mulai. Selain bertujuan untuk mengajarkan anak-anak mampu membaca Al-Quran, Taman Pendidikan Al-Quran juga bertujuan agar anak-anak mampu menulis Al-Quran. Tentunya yang dimaksud di sini bukanlah menuliskan mushaf Al-Quran secara keseluruhan. Ibu sudah menyuruh menghafal surat-surat pendek. Selain itu, kegiatan ini untuk melatih kemampuan anak-anak dalam menghafal Al-Quran. Dalam hal kategori menghafal Al-Quran,
Lazimnya pelajaran hafalan yang diberikan di sini adalah hafalan surah-surah pada juz amma, doa sehari-hari serta bacaan sholat. Selain itu, para pengajar juga mendidik para santri agar mampu mengamalkan isi kandungan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, baik itu hablum minallah maupun hablum minannas. Mengamalkan kandungan Al-Quran juga berarti menanamkan nilai-nilai budi pekerti yang baik dengan meneladani Rasulullah dan para sahabatnya. Pemirsa Jejak Islam yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa bersuci di rumahnya, kemudian berjalan menuju salah satu rumah Allah, yaitu masjid, maka kedua langkahnya, yang satu menghapus kesalahan dan yang satunya meninggikan derajat. Hadis riwayat Muslim. Demikian Jejak Islam kali ini, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.